Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Kita mulai saja. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Profesor wabarakatuh. Dr. Sukoso, MSc, PhD, dan juga kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Endri Dianto yang konsisten untuk menyelenggarakan agar KSU tetap berjalan, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk memperoleh ilmu. Tentu saja ilmu yang bermanfaat dari Profesor Dr. Sukoso, MSI, PhD, yang pada pagi hari ini akan menyampaikan, mungkin bisa dianggap sebagai edisi lanjutan dari Prof. Sukoso, yaitu mengenai konsumsi produk halal dan juga pembentukan kepribadian manusia. Untuk lebih menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Yulia Nuraini untuk menyampaikan sari tilawahnya. Pada kesempatan ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai ayat 170. Monggo Bu Yulia Nuraini. Terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini bisa ketemu Prof. Sukoso kembali. Dan saya ini mohon maaf ditugasi Pak Ketua Pak Endri untuk membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 170 terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Sukoso, yaitu tentang konsumsi produksi halal dan pembentukan kepribadian manusia. Edisi kedua, nggih. Nggih. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam membacakan surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khuduwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal faghsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qulu bal tattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 170. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Atau apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yulia Nuraini atas pembacaan sari tilawahnya. Baiklah, kita sampai pada acara inti, yaitu mendengar materi dari Bapak Profesor Dr. Sukoso, MSc, PhD. Monggo Pak Dr. Sukoso, nah, waktu kami sediakan untuk Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya kita wajib bersyukur karena pagi ini saya sudah WA ke Pak Hendri. Saya mohon maaf terlambat karena memang dalam perjalanan. Jadi bersyukur bisa bertemu Bapak Ibu sekalian karena bagaimanapun ini suatu istilah, kalau saya mengatakan model silaturahmi yang baik ya. Kita selalu saling mengisi. Baterai kita ini selalu harus diisi. Jadi hati kita itu harus selalu diisi. Ya. Jadi yang kita bicarakan, yang kita rasani itu bosannya itu gosip yang punya makna dalam hidup. Nah, hari ini memang ketika saya ditanya apa istilah yang mau saya hantar begitu, saya sampaikan kita lanjut aja kemarin itu sebenarnya belum selesai saya banyak bicara. Hal yang paling penting sebenarnya Al-Quran itu luar biasa sekali ya. Jadi surah Al-Baqarah itu ayat per ayat kalau kita amati itu sebuah perjalanan panjang. Apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Yulia tadi itu merupakan pertanyaan pertama bagi kita semua ya. Kok ada halal haram begitu kan ya. Lalu diingatkan di situ ada kata keywordnya, makanlah makanan kamu yang halal lagi toyib begitu ya. Al-Baqarah 168. Karena di situ ada kata lagi, ada setan. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi ya, surat Al-Baqarah itu betapa kita sebenarnya dihadapkan pada tantangan-tantangan yang luar biasa sekali. Karena setan itu kan anak cucunya iblis sebenarnya ya, talbis. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan penciptaan manusia dan pertentangan dengan iblis itu sudah ada sejak dulu. Ya, di situ dikatakan tiada permusuhan yang abadi di dunia ini kecuali permusuhan antara iblis dan anak cucunya. Jadi setan itu anak cucunya dengan manusia. Kalau kita mengawali ya sebenarnya merenungkan gitu, kita bersumber dari Al-Quran. Sebenarnya saya ingin memperkuat dengan hadis ya. Tentunya hadis yang sahih begitu. Tapi kita mengawali dari Al-Quran dulu. Itu sebenarnya halal haram itu sebenarnya sebelumnya tidak ada. Ketika manusia diciptakan pertama kali, dan walaupun ditentang oleh si iblis ini dan malaikat semuanya waktu itu memang sempat menentang, tapi diberitahu bahwa kami menciptakan ini punya tujuan begitu. Allah menyampaikan seperti itu. Dan malaikat mau bersujud. Tetapi bagi iblis tidak mau, bahkan ini akan menjadi titik awal permusuhan begitu. Jadi tiada permusuhan yang abadi di dunia ini kecuali permusuhan antara iblis dan anak cucunya. Jadi anak cucu iblis itu seperti yang tadi disampaikan dan dalam Al-Baqarah 168, setan ya, dan anak cucunya dengan manusia. Nah, ketika Allah menciptakan manusia itu ditempatkan pertama kali di surga. Karena itu saya selalu bertanya kepada semuanya, kenapa sih kok setiap kali kita kalau ya saudara kita sudah mengakhiri kehidupan di bumi ini,
tentunya kita selalu berharap untuk kembali ke kampung halaman kita. Kita berharap ya tentunya masuk surga dan kita dalam perjalanan hidupnya benar-benar husnul khotimah. Artinya melakukan sesuatu yang menabung dirinya untuk menuju ke surga itu. Menabung itu banyak hal, tetapi saya menekankan ada tabungan yang paling penting karena Allah itu mengingatkan juga dalam Al-Quran. Al-Quran ini kan rukun iman ya. Jadi rukun iman yang benar-benar mutlak. Kita harus iman kepada isinya. Di situ disinggung falyan duril insanu ila tu'ami. Jadi hai manusia, perhatikanlah makananmu. Jadi kalau kita bahas semua perilaku manusia ini sebenarnya sumbernya satu. Termasuk tadi mohon maaf saya sedikit banyak itu mendengarkan pembicaraan tadi kok disuruh minum ini itu. Kalau kita renungkan sebenarnya dunia medis itu akan mengatakan begini, ketika seseorang sakit itu pertanyaan pertama sederhana sebenarnya. Apa yang menjadi kebiasaan dia makan? Ini. Jadi makanan ini sesuatu yang menghantar perilaku kita seutuhnya. Baik secara fisik, mental, ya perilakunya. Karena dia merupakan sumber energi yang menggerakkan kita semua untuk beraktivitas dalam keseharian kita. Nah, dalam hal ini permusuhan ini diawali tentunya di masa yang sangat silam, masa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, tadi saya singgung. Lalu dia menempatkannya di surga yang penuh kenikmatan. Nah, penciptaan manusia ini mendapatkan protes dari para malaikat. Ya, mengapa Allah menciptakan makhluk yang di kemudian hari akan berbuat kerusakan di dunia serta saling menumpahkan darah? Nah, ini. Jadi kalau kita renungkan sebenarnya ya, kita sekarang kalau dalam topik hari ini yang hangat dibicarakan itu ya, baik itu pembicaraan secara politik ya di media sosial yang saling menghujat satu dengan yang lain, ataupun kenyataan alam kita di mana lingkungan kita sudah makin rusak. Nih, mengapa Allah menciptakan makhluk yang di kemudian hari akan berbuat kerusakan di dunia serta saling menumpahkan darah? Nah, ini peperangan ya. Nah, ini semua tidak terlepas bahwa manusia ini ada nafsu di dalamnya. Nah, bagi kita sebagai orang-orang Islam yang tentunya kita dibekali rukun iman dan rukun Islam, kita harus selalu istilahnya itu mengingat-ingat rukun iman kita, ya, lalu rukun Islam kita ini, ya, yang paling penting itu rukun imannya dulu ya. Nah, namun ya dengan ilmunya yang maha luas, Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan yang malaikat tersebut bahwa dia maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Dari apa yang saya sampaikan ini, kalau kita renungkan kerusakan bumi, seringkali mengatakan, ini pasti azab, ini kiamat. Semuanya berawal dari tingkah laku kita. Maka kita harus self correction. Jadi mengoreksi diri kita mulai dari unsur di rumah ya sampai di masyarakat, di lingkungan kita. Saya bacakan di sini ya pada Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah surat kedua ini ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, ya dari di sini diingatkan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Monggo ibu-ibu dicatat nanti dibuka lagi ya, Al-Baqarah ini luar biasa ya. Kalau saya paling bukan berarti apa ya, selalu buka-buka itu selalu dari Al-Baqarah ini. Jadi mulai dari alif lam mim itu pun kita sudah tidak paham apa arti alif lam mim. Pasti Allah menyimpan sebuah rahasia yang luar biasa. Ya, kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai masuk kepada surat Al-Baqarah ini. Ya. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman ya kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi itu ya kita-kita ini. Mereka berkata ya, kalau dilanjutkan lagi ya qalu taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikun dima wa ahlu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Lalu mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khilafah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini bekal yang luar biasa ya. Dari sini kalau kita seringkali kita mengalami gundah ya. Gundah dan bingung mana yang benar, mana yang salah. Sekarang itu serba sulit kita membedakan. Seakan-akan informasi itu mencuci otak kita. Bahkan ada perkataan begini ya, sesuatu yang salah itu kalau terus diintroduksi akan menjadi diterima dan menjadi kebenaran. Mohon maaf ya bukan sebenarnya bukan mohon maaf. Sekarang itu orang bicara LGBT misalnya ya, itu kan sesuatu yang salah. Kita diciptakan sebagai manusia, diturunkan di bumi ini tentu dengan kesalahannya tadi. Kesalahannya itu tadi dibacakan oleh Ibu Yulia tadi ya. Karena di surga itu tidak ada halal haram. Lalu Allah mengingatkan, tetapi jangan coba-coba kamu makan pohon yang satu ini. Ya, karena kamu termasuk orang yang zolim. Kalau dari kalimat itu sebenarnya kita sudah diingatkan, oh status kita ini orang-orang yang zolim loh. Itu Al-Quran yang bilang, bukan kita. Dan di situ kita diingatkan di sini ya pada Al-Baqarah 30 itu kalau kita renungkan, maka di sini dikatakan ya orang di bumi bertasbihlah dengan memuji engkau. Jadi kalau ingin tenang pikirannya, nggak usah minum obat, nggak usah minum macam-macam. Kalau kita gundah dan sebagainya ya bertasbih aja kepada Allah, serahkan diri kita, ya Allah tunjukkanlah ya. Insya Allah dia ada jalan. Jadi beristighfar begitu, berbanyak bertasbih yang banyak, insya Allah menjadi solusi kita, ketenangan batin kita. Nah, saya sedikit ini menguraikan kenapa penting, karena memang sejarah kejadian manusia ini kadang nafsu kita itu tidak mengcover. Kenapa kok unyuk-unyuk gitu? Kita itu ada di sini. Lalu kenapa kok kita ini meminta-minta surga gitu? Ya. Jadi akhirnya dengan segala ketundukan pada para malaikat ini bisa memahami serta mengakui benarnya keputusan Allah tersebut. Maka mereka para malaikat ini mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ya kita di dunia ini kadang bahasanya gini ya, uncontrol, tiba-tiba kita menyombongkan diri kita. Sebenarnya pun secara akademik pun sebenarnya orang makin tahu itu sebenarnya makin tidak tahu gitu. Jadi makin kita mempelajari sesuatu makin tidak tahu banyak hal yang lainnya. Ya sebagai contoh misalnya saya itu belajar biologi molekul ya. Jadi semakin saya tidak tahu apa yang terjadi yang lainnya begitu. Betapa luasnya ilmu Allah ini. Sehingga di sini dikatakan kemudian di Al-Baqarah 32 dilanjutkan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah ini rentetan surah Al-Baqarah yang luar biasa kita yang harus kita renungkan. Kalau pertanyaannya siapa sih saya? Saya ini manusia. Dari mana kita diciptakan? Dari surga. Lalu kenapa kita ada di bumi ini? Ya karena satu kesalahan, memang kesalahan itu kita semua beriman bahwa namanya manusia yang diciptakan Allah pertama kali itu Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, untuk menunjukkan tepatnya keputusan yang dibuatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda serta rahasia alam serta semesta yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu, ternyata para malaikat tidak mampu menyebutkannya, sedangkan Adam mampu menyebutkan dengan sangat baik. Itu tertera pada surat Al-Baqarah tadi, ayat 31 sampai 33. Nah, kemampuan menyebut nama-nama sebagai
buah dari pelajaran yang Allah berikan menunjukkan bahwa Adam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki para malaikat. Nama senantiasa menunjukkan sesuatu. Dengan mengetahui nama itu, berarti kita mengetahui serta memiliki gambaran mengenai nama-nama tersebut. Nah, kemudian karena kelebihannya itu Adam menjadi sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena ketaatannya mereka bersujud kecuali iblis. Nah, di sini lagi-lagi tetap kita pada memakai Al-Baqarah pada ayat ke-34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi isi Al-Quran ini tentunya terkait dengan keimanan kita. Kita kalau membaca Al-Quran ini bagian dari membangun keimanan. Nah, dalam hal ini Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka yang sujud itu? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakan dari tanah liat kering, yang dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, makanya kalau kita renungkan sebenarnya, kenapa sih kita itu dikubur gitu? Akhirnya atau ujung-ujungnya kita kembali membangun menjadi material yang pertama kali diciptakan Allah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, perkembangan pembangkangan tersebut, maka kita ya ini sebenarnya kalau kronologis itu ya saya sarankan monggo, karena ini sebagian dari self evaluasi kita ya. Pertanyaannya kan sederhana, kenapa sih manusia itu begitu? Kenapa dan kenapa itu? Kalau kita renungkan dan kita pahami Al-Baqarah ini, maka sebenarnya kita semuanya akan makin memahami bahwa sebenarnya sih manusia itu ya awalnya memang ada di surga, kemudian terjadi pertentangan dengan iblis seperti yang disampaikan di Al-Baqarah tadi. Walaupun di sini ada beberapa hal yang memperkuat, contohnya adalah pada surat Al-Hijr ya. Jadi surat 15 32 33 Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka yang sujud itu? Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakan dari tanah liat kering. Di situ dijelaskan ya, dari lumpur hitam yang diberi bentuk begitu. Kemudian diperkuat lagi. Karena itulah maka di dalam Al-Hijr ya, surat ke-15 ayat 39 ini, Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa sesat. Jadi sesat itu kata-kata yang sebenarnya sudah disematkan kepada si iblis ini dengan anak cucunya ya, termasuk setan tadi. Pasti aku akan menjadi mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi pertentangan itu sampai terbawa, walaupun tentunya kita pahami ya di Al-Baqarah 168 itu sejatinya Adam itu ditaruh di surga ya, kemudian digoda oleh iblis ya, kemudian disuruh dia menikmati yang namanya buah kuldi, tiba-tiba ya tentunya akhirnya berakibat ya kita ini keturunan orang yang zalim. Nah, dari renungan itu, maka yang pertama kali sebenarnya semua yang terjadi di bumi ini tentunya berawal dari hakikat sumber pangan yang kita makan ini. Mau jadi apa, mau bagaimana, bahkan turun naiknya iman itu pun dipengaruhi oleh kekuatan makanan yang kita makan. Dalam pengertian begini ya, tentunya saya mohon maaf ini sekali lagi saya dalam sisi kontekstual memahami halal itu luar biasa sekali, bahkan ada penemuan ya. Bukankah kita pertama tentu ketika makan kita disuruh berdoa? Kenapa sih paling tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ya? Kemudian tentu ada pembuktian ilmiah bagaimana air yang didoakan pun mengalami perubahan molekul. Nah, sama sebenarnya kalau kita menikmati makanan yang barangkali, jadi ada pertanyaan begini,
Akhirnya saya kok merasa ragu semuanya. Ya saya sampaikan tidak usah ragu, gampang kok untuk menjadikan semuanya itu. Yaitu satu, ya bacalah basmalah ketika kalian makan, maka insya Allah Allah akan menuntun mana yang terbaik buat kehidupan kita ini. Ya, ini beberapa hal yang barangkali ingin saya sampaikan. Karena itu kenapa sebenarnya pangan ini menjadi perwujudan kita semuanya. Jadi kalau kita perhatikan tentunya dari sejarahnya, kok ada judgement seperti itu? Iya, Lawong Al-Baqarah 168 sendiri itu udah menyampaikan ya, eh, di mana di situ disebutkan ya, bagaimana perjalanan kita sebagai manusia ini ya sampai berada di bumi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini tentu korelasinya dengan satu hal tentunya eh, dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran lagi pada Al-Baqarah 35 ya. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rogadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, dalam hal ini saya menyampaikan ya, hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Jadi artinya pada saat itu memang tidak ada ya namanya halal haram. Tetapi satu yang diperintahkan Allah, janganlah kamu dekat pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini satu hal yang harus kita pahami bersama ya pada surah Al-Baqarah yang mengingatkan kita ini. Ya. Lalu ada lagi ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya Yohanes, maksudnya ini diperintahkan sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Hai manusia, ya. Ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah makanan yang halal lagi baik. Kenapa? Kalau kita tinjau kan baik itu thayyibah, itu berarti safe, aman untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kalau yang disampaikan tadi pada yang tadi saya bacakan, ya wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Lalu kita diperkuat lagi ya Yohanes. Makanya saya selalu menyampaikan sebenarnya makanan yang halal dan thayyibah itu makanan terbaik sebenarnya. Jadi buat umat Islam tentunya halal, buat mereka semuanya manusia itu yang thayyibah. Sehingga saya mendefinisikan bahwa halal dan thayyibah itu sebenarnya adalah tingkat di mana kita diingatkan makanlah dengan tingkat kualitas yang sangat baik sekali. Tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana di dalam surat 80 ayat 24 ya itu juga diingatkan sekali lagi falyanduril insanu ila ta'ami. Jadi maka hendaklah manusia, sekali lagi manusia memperhatikan makanannya. Nah, jadi seringkali bahasan-bahasan kita ya kalau ada sesuatu hal barangkali tinjauannya lebih mengarah kepada yang sifatnya itu psikologis gitu ya. Sifatnya mungkin lebih ke duniawi, pendekatan duniawi. Tapi ada pesan sebenarnya yang hakiki, semua bersumber dari makanan sebenarnya. Bahkan kita berada di tempat ini juga karena ya tadi itu digoda oleh makanan. Sehingga muncullah sebenarnya halal haram itu ketika kita setelah kita berada di bumi ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian ya, di Al-Baqarah 168 tadi sudah saya sampaikan ya, ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, kita memang harus memahami bahwa bagi pentingnya pangan ini untuk tumbuh kembangnya ya namanya manusia. Kalau kita men-tracking
tentunya pertama ketika kita ya bahasanya ketika kita dipertemukan jodoh ya, lalu tujuannya untuk apa ya? Ya untuk tadi menjadi khalifah. Khalifah itu kan tidak cukup saya. Dalam pengertian pasti ada generasi yang harus lanjut. Karena itu saat ini pada rame membicarakan LGBT dan sebagainya. Betapa sebenarnya itu kadang kalau kita renungkan lalu siapa yang akan melanjutkan ini? Bukankah kita itu ada waktunya dan kita akan mengakhiri kehidupan di bumi ini yang akhirnya kembali penerusnya itu adalah orang-orang atau keturunan kita ini. Maka itu sebenarnya sudah jalan yang salah sekali ya. Mereka yang memiliki pemaknaan bahwa ya kalau saya mengatakan dia hanya mengambil satu sikap pemuas biologi semata begitu ya. Nah, ini harus hati-hati sekali. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa sesuatu yang selalu terus-menerus dihembuskan akan menjadi semacam kebenaran yang bisa diterima di tengah kehidupan sosial kita. Dan itu sangat bahaya sekali bagi kita semua. Saya berharap tentunya ini menjadi bekal hidup kita. Karena memang sebenarnya bicara pangan ini merupakan hak dasar manusia. Karena ya tidak ada yang namanya kehidupan ini tanpa ada pangan gitu ya. Mereka adalah bagian yang menjadi makna kehidupan itu tumbuh dan berkembang itu ya karena supply ada yang pangan. Dan pangan merupakan materi dasar pembangun di dalam tumbuh kembangnya fisik, mental juga ya. Dan juga kalau kita perhatikan sebenarnya kita berangkat dari sebuah molekul. Nah, ada yang menarik di sini ya, ketika kita yang disebut molekul itu kalau dalam konteks biologi itu adalah yang kita kenal sebagai DNA. Jadi DNA itu adalah molekul yang tersusun atas basa-basa nukleotida ya. Ada kalau adenin berpasangan dengan timin. Nah ini hukum Allah itu luar biasa. Kalau adenin ketemu dengan timin, kalau guanin ketemu dengan sitosin. Mereka Allah itu sudah menciptakan dalam kondisi berpasang-pasangan. Jadi kalau laki ya dengan perempuan gitu ya. Kalau mereka mengalami dalam kontekstual pemahaman secara biologi itu bertemunya tidak dengan pasangannya, dia akan mengalami sebuah proses yang tidak wajar, yang kita kenal sebagai proses ya revolusioner yang bisa merubah makhluk hidup itu ya. Kita sebut misalnya seringkali kita melakukan rekayasa genetik dan sebagainya yang terkadang menciptakan manusia itu makhluk hidup itu dalam kondisi yang tidak normal ya. Tetapi manusia sekali lagi kadang di luar kewajarannya meminta supaya segalanya itu cepat. Nah, ini sebenarnya diingatkan ya bahwa kita manusia ini diberi bekal pemahaman yang kalau kita renungkan tuh kenapa ya manusia itu selalu terburu-buru, selalu pingin semuanya cepat, padahal sabar itu merupakan modal. Sabar bukan berarti kita menjadi orang yang malas. Jadi ada waktunya, ada timing yang tepat ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita semua. Jadi jangan diartikan bahwa kita ini mungkin kok lambat banget dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, semoga materi saya ini setidaknya saya tidak tahu sampai jam berapa, tapi memang harapan kami kita bisa saling mengisi barangkali dengan pengalaman ya dan sebagainya untuk saling memberikan informasi yang baik. Saya hanya sebagai perantara untuk melakukan sebuah proses membuka sebuah wacana kita bersama di tengah kehidupan masyarakat yang kalau kita amati masyarakat kita itu luar biasa saat ini ya dengan kemampuan teknologi yang luar biasa, bahkan dengan kemampuan otaknya manusia itu menciptakan makhluk-makhluk yang sebenarnya bukan manusia tapi lebih machinery. Jadi produk tangan manusia ya. Kita mengenal adanya sekarang itu dunia yang dikenal dengan AI ya, artificial intelligence yang sudah memasuki luar biasa sekali dengan tingkat presisi ya, ketepatannya luar biasa tinggi. Nah, ini kita harus hati-hati sekali di tengah gejolak kehidupan yang semacam ini. Nah, ini biar kita saya selalu mendeskripsikan bahwa
sebuah interaksi komunikasi yang baik itu sebenarnya menimbulkan dua arah. Karena itu ya saya cukupkan dulu sampai di sini. Setidaknya kesimpulan saya, pesan saya satu hal, walaupun kesimpulan ini bukan penutup. Luar biasa ya, surah kedua ini, Al-Baqarah ini, menyadarkan kita untuk pertanyaan siapa diri saya sebenarnya semuanya ini. Lalu kenapa saya ada di bumi ini? Ujian apa dan kembali kemana? Lalu bekalnya apa? Nah, salah satu yang saya sodorkan, yang jelas itu diperintahkan dalam Al-Quran, pangan merupakan kendali dari semuanya itu. Jadi kalau kita melihat ya, kenapa sih saya kadang merenungkan, walaupun secara ilmiah itu banyak orang yang mengatakan bahwa babi itu konstruksi gennya, konstruksi apapun itu mendekati seperti manusia, itu satu. Oke, kalau memang ilmiah begitu. Tapi satu hal Allah tidak artinya begini, sampai ada pertanyaan gini. Oke, kalau semuanya itu katanya mengandung cacing pita, kotor, kita budidayakan atau kita kembangbiakan si babi ini dengan kondisi yang sesuai dengan apa yang tidak diinginkan seperti itu. Apakah itu akan menjadi halal? Itu sudah haram mutlak, ya. Jadi tidak bisa. Kita kan menghadapi kata yang haram itu jelas sekali babi, bangkai, binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah, ya, kemudian darah, ya, dan beberapa tambahan tentunya yang menyebabkan hilang ingatan kita seperti Homer, ya. Walaupun dalam kontekstual selalu Homer itu diidentikan dengan kandungan alkohol, padahal buah-buahan yang matang semua alkoholnya itu tinggi gitu. Tapi tidak pernah ada dalam pengertian ketika kita makan buah itu kita akan menjadi fly atau lupa daratan begitu ya. Ini beberapa hal yang sebenarnya banyak hal yang belum kita bisa singkap secara definitif untuk kita ini seperti ini dan sebagainya. Kita masih banyak lautan ilmu pengetahuan ilmu yang Allah sajikan di muka bumi ini belum banyak yang bisa kita ketahui. Ini saya kembalikan kepada Bu Eni. Monggo, ini sudah mulai jam 6:30. Mas ya, Ibu, Bapak sekalian, ini hari-harinya adalah hari kerja, ada yang harus disiapkan dan sebagainya. Saya kembalikan kepada Bu Eni. Monggo silakan gimana enaknya ini. Ini. Terima kasih Pak Profesor Dr. Sukoso atas ilmunya yang langsung menunjuk kepada inti dari semua perjalanan halal atau haram ini sebetulnya adalah tidak lain merupakan yang pokok itu adalah untuk yang kita konsumsi. Jadi saya merasa diingatkan bahwa sebetulnya tanpa sadar kita itu melihat anak kita ketika lahir bayi, kemudian menjadi besar, kemudian menjadi besar dewasa kuat. Itu sebetulnya komponen utamanya itu karena mereka itu kan diberi asupan makanan. Sehingga maka saya berpikir ketika Allah menunjukkan harus yang halal begitu, wih memang betul karena memang komponen makanan itu kemudian membentuk orang dan tentu saja darah dan semuanya. Dan kalau tidak halal itu kayaknya saya pernah mendengar seorang ustadz itu kelak ketika dewasa yang haram, makanan yang dibawanya haram itu akan memberontak dalam tubuh yang suci karena Allah menciptakan manusia dalam kondisi suci tetapi kok dimasuki barang-barang yang tidak suci. Jadi kadang-kadang saya pernah mendengar seorang ustadz itu mereka kemudian berontak ingin keluar sehingga seringkali kita melihat ada orang yang namanya sudah bagus kemudian kok tiba-tiba melakukan tindakan yang di luar hukum-hukum Allah gitu. Jadi itu bisa jadi seperti itu. Jadi saya syukur alhamdulillah Profesor Sukoso mengingatkan kembali bahwa melalui ayat-ayat Al-Quran sudah diperingatkan bahwa makanan itu merupakan inti yang memang harus kita jaga. Baik, itu mungkin saya menyimpulkan apa yang sudah diingatkan oleh Allah melalui Profesor Dr. Sukoso.
Monggo teman-teman untuk kita diskusi apa yang kita hadapi sekarang, di mana berbagai macam bahan kimia juga masuk ke dalam makanan kita, yang bisa jadi itu tidak yang bersifat herbal atau apa, mungkin teman-teman bisa mendiskusikan. Kebetulan ada eh, Pak Sukoso yang kemudian membahas masalah itu. Monggo Pak Hendri atau mungkin Saya ibu-ibu mau yang tanya lain. nih, Ya, boleh Hendri, ya? monggo, monggo Bu Ilya. Mengawali, Oh, maaf, mohon monggo. maaf nih. Ya, Ini dari ya. tadi soalnya pernah Win tanya terus ini. Hmm. Eh, Matur nuwun, Prof. Sukoso sudah mengingatkan kembali akan sesuatu yang kita selalu makan tiap hari, dan ini saya sering timbul keraguan-raguan ya. Hmm. Karena kita sering makan kalau perjalanan itu eh, tentunya harus makan di suatu tempat. Nah, itu apakah indikator halal haram itu harus ada restoran tuh yang mencantumkan halal gitu ya, restoran. Itu ya, karena kan tidak tahu situasinya kalau di luar itu yang mana. Kemudian kita juga di rumah sehari-hari itu juga belanja atau itu dari sayur. Jadi kan kalau dari hewan itu apakah itu sudah halal dengan penyembelihannya ya? Itu Hmm. itu juga kan kita juga tidak tahu ya. Tapi kita asumsinya halal karena ya itu memang kita butuhkan. Kemudian buah-buahan tadi yang kalau Hmm. seperti tape atau itu lama-lama kan juga atau buah-buahan jadi kadar alkoholnya meningkat. Jadi semua itu pasti ada yang membuat kita ini sebetulnya yang indikator halal halal thayyibah itu yang kita pegang apa sehingga kita tidak jauh melenceng dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu supaya kita itu tenang tadi untuk diri kita, keluarga kita. Oh, ini boleh tidak boleh, ini karena ini ada alasannya gitu. Atau nuwun Pak, mohon maaf. Ya, Nggih. matur nuwun Bu Yulia. Begini, ya tentunya kita sebagai manusia punya upaya ya untuk menyajikan kepada masyarakat. Saya sebagai otoritas yang jadi yang mengendalikan, karena memang sertifikasi halal merupakan satu produk yang bisa bisa masuk ke dalam ranah pertanyaan Ibu tadi. Jadi tanpa ada upaya itu, nah ini fungsi pemerintah gitu ya. Nah, dalam hal ini kenapa sih kita kok ada undang-undang jaminan produk halal? Itu kan karena kesadaran umat Islam Indonesia. Berangkat dari kegundahan itu siapa yang ngatur gitu kan ya. Lalu kemudian keluarlah undang-undang jaminan produk halal ini. Itu salah satu usaha, salah satu usaha. Tapi kalau kepada diri kita ya seringkali memang ada pemahaman sesuatu yang gundah dan menjadikan kita itu ketakutan berlebihan. Sebenarnya sih, kenapa sih ketika kita mengkonsumsi itu harus setidaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan tentunya tambahan doa ketika kita pasti diajarkan doa pembuka ketika kita mau makan dan sebagainya. Ini penting sekali. Nah, kenapa? Karena insya Allah apapun yang kita ragukan itu Allah akan memberikan satu jaminan ya dari keraguan itu udah deh nggak usah Anda ragu begitu. Bahasanya begitu. Nah, upaya secara manusiawi itu dilakukan tentunya nggak bisa kita hanya sekedar, makanya saya bergerak saat ini ya undang-undangnya itu kan bilang ya mulai tahun 2024 ya seluruh makanan minuman 17 Oktober baik usaha mikro, kecil dan sebagainya itu harus bersertifikat halal. Nah, ini upaya dari sisi masyarakat yang dalam bentuk di sini ada kekuasaan negara mengintervensinya. Oke. Tapi kalau kita sebagai individu ya, makanya saya bergerak itu kan di Yayasan Halal dan Thayyibah ini ya. Jadi yang saya bina ini bagaimana menyadarkan para penyaji makanan, minuman, obat, kosmetik ini sadar bahwa kita harus menuju produk yang halal dan thayyibah tadi. Nah, kenapa demikian? Kalau tanpa intervensi kekuasaan, kita pastinya akan menjadi ya mungkin secara individual atau secara massa begitu ya untuk melakukan apa itu istilahnya itu melakukan aktivitas bagaimana supaya mendapatkan sesuatunya dengan seperti yang diharapkan itu. Jadi indikatornya
kalau Ibu bertanya pada indikator, sebenarnya dalam indikator itu pasti diatur. Nah, aturan itu karena ada intervensi dari kekuasaan, dari pemerintah. Kita memiliki dari mana itu? Ada sistem jaminan produk halal, SJPH, itu udah dikeluarkan. Saya udah tanda tangani ya SJPH itu, contohnya seorang yang memproduksi. Jadi kaidahnya begini, kalau makanan yang disajikan di rumah itu bukan wilayah yang diintervensi oleh negara. Oke. Tapi transaksi yang menyebabkan adanya jual beli itu yang bisa diintervensi oleh negara. Lalu kita menyiapkan sistem jaminan produk halal. Di dalam SJPH itu kalau saya produsen, saya harus menuliskan komitmen itu dalam bentuk hitam putih. Dan itu harus dibaca semua orang. Bahwa kami perusahaan ini komitmen untuk menghasilkan produk dengan standar ya atau indikator yang ditetapkan sebagai produk halal. Contohnya begini. Kalau ini produk daging, maka orang-orang yang menyembelih itu harus melalui proses namanya pelatihan juru sembelih halal. Dia bersertifikat, ya. Jadi, Pak, bagaimana kalau tidak bersertifikat? Ya kalau ini perintah undang-undang, ya. Jadi karena ada transaksi nanti saya jualan kambing, jualan apa itu ayam dan sebagainya. Tapi kalau bisa jadi karena beliaunya ini ustadz ya atau orang yang bisa dipercaya di lingkungan kita, ya sebaiknya memang menyembelihnya ya dengan kaidah yang sebenarnya prinsipnya itu sederhana ya. Jadi Bismillah ya Allahu Akbar lalu disembelih, tentunya jangan menyiksa binatang itu. Jadi binatang itu jangan sampai tersiksa karena luka. Artinya kita harus menyampaikan pisau yang standarnya halal, apa itu ya standarnya memang apa itu pisaunya benar-benar tidak aus, bisa menyembelih secara sempurna, memotong aliran darah, darahnya keluar semua. Ketika si binatang ini mati, ya sempurna, darah udah keluar, baru kalau ayam ya kita beri air panas, kita cabuti. Tapi seringkali prakteknya ya, caranya menyembelih sudah benar, tapi kematiannya ini tidak mengikuti azas biologis. Jadi belum mati sempurna, sudah dimasukkan di dalam air panas. Nah ini bahaya sekali. Statusnya apa? Kalau saya mengatakan, ya tetap aja dia kematiannya bukan disebabkan karena disembelih, tapi karena air panas. Apalagi sampai terluka, dia tersiksa. Kan seringkali ya, kita misalnya ya, karena apanya pisaunya ini tidak tajam, ini sudah tidak terpotong bagian di dalam unsur biologi teknik penyembelihan itu ada bagian harus terpotong dan sebagainya itu ya. Jadi dan tidak boleh pada saat teknik menyembelih itu seperti kita apa ya ngecel-ngecel begini ya, sekali tarik itu harus putus semua saluran yang ada. Tiap organisme jadi unggas itu beda dengan kambing, beda dengan binatang-binatang berkaki empat, teknik menyembelihnya, dan itu bisa didapatkan dari pelatihan. Nah, karena itu pemerintah sekarang lagi gencar melakukan namanya pelatihan juru sembelih halal. Nah, bersertifikat. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau mendirikan rumah potong hewan RPH itu benar-benar orang yang menyembelih itu bersertifikat sehingga akan dilabeli di situ halal. Jadi packingnya itu dagingnya halal. Ibu pasti tenang ya. Tapi kalau ibu punya ayam lalu kepingin menyembelih, ya kalau saran saya sih ya syukur kalau misalnya bapak. Kalau saya nggak berani menyembelih ya, saya takut dengan darah. Jadi saya selalu datang ke Ustadz, tolong sembelihkan ini ayam saya gitu. Ya sudah, saya percaya bahwa beliaunya ini memahami teknik menyembelih dan sebagainya. Nah itulah upaya namanya. Jadi ada dua arah upaya. Satu upaya sebagai masyarakat bernegara, lalu pemerintah mengintervensi lewat kekuasaannya untuk menyajikan produknya itu halal lewat undang-undang, aturan, standar dan sebagainya. Lalu kalau kita sebagai orang di rumah tangga, ya tentunya ya hakikatnya kan begini. Sedangkan kalau kita milih ikan, kecuali ikan itu semua halal ya. Tetapi kalau ibu memilih ikan kan harus tolong dilihat dulu matanya sudah memerah enggak. Kemudian bukalah itu apanya Insang. insangnya ya sudah warnanya udah bukan merah segar,
Matanya karena harus merah, bisa kalau nggak merah itu berarti udah lama gitu. oh iya, kadang udah diberi apa itu bahan pengawet Formalin. tuh ya. Kadang di dalam nah, terus kemudian lendirnya dilihat, itu kan indikator. Jadi ikan itu lendirnya masih ada nggak dilihat gitu. Kalau lendirnya masih ada, itu berarti ikan itu masih bagus. Jadi ada minimal 3 indikator: lihat matanya, buka insangnya, apa itu sentuh permukaan kulitnya. Kalau masih ada lendir, ikan itu semua ikan halal. Jadi ikan itu walaupun yang disebut tadi itu bangkai ya, ikan itu kan bangkai sebenarnya. Dan itu bangkai yang halal ya. Karena tidak perlu disembelih ikan tentunya. Nah, ini salah satu contoh yang kita sebenarnya kita dapatkan dari informasi ilmu pengetahuan. Nah, lainnya contohnya begini ya, kalau misalnya memang sebenarnya di dalam aturan itu kalau kita mau masuk ke situs ya suatu saat kita sharing lah ya. Ada beberapa ketentuan yang kita kenal sebagai sistem jaminan produk halal. Mudah-mudahan pertanyaan Ibu Yulia ini nanti Pak Hendri barangkali apa sih itu sistem jaminan produk halal nanti akan saya sampaikan begitu ya. Ini kan kronologis dulu memahami satu bait dulu lalu kita masuk ke satu bait berikutnya. Endingnya kita sepakat bahwa apa yang terjadi pada tubuh kita, baik sakit. Bahkan saya bilang itu diskusi ya dengan teman-teman di medis, sakit itu sebenarnya disebabkan apa? Sudah ada jawabannya. Apa yang menjadi kebiasaan kamu makan? Selesai udah. Kan begitu. Kalau orang sudah sering makan yang bersoda, minum yang bersoda, dan sebagainya semacam itu berarti ya wajar lah kalau ginjalnya mengalami kerusakan dan sebagainya. Bahkan saya itu pernah diskusi sampai saya itu astagfirullah. Walaupun kita bersyahadat, ya kalau makanan kita, saya sampai menyebutkan gini, dokter, apakah itu karena kita ini tidak aware ya terhadap makanan, sehingga ketika kita mengakhiri hidup, orang-orang yang masuk di rumah sakit dan mengakhiri kehidupannya, itu kurang dari 10% bisa dituntun dengan syahadat yang baik. Coba bayangkan. Nah, ini kan bagi saya sih ini informasi yang luar biasa, sehingga kita harus, aduh, nggak cukup kita itu seperti ini gitu ya, hati-hati banget gitu karena memang itu menjadi penghalang kita untuk dituntun. Ayo kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika hembusan nafas terakhir itu eh, beliau yang mengajak menuntun itu mengatakan tidak lebih dari 10% yang lolos itu walaupun beliau-beliau ini muslim. Nah, ini menjadi referensi yang baik buat saya. Mudah-mudahan monggo Ibu Bapak sekalian ya itu penjaga apa ya? Kan ada ya dokter yang di rumah sakit yang kebetulan ya sudah karena memang harus mengakhiri hidup ini. Tentunya kan ajal itu udah menunggu ya. Ketika ajal menanti itulah diajak, ayo bersahadat itu. Nah, ini pertanyaannya kenapa begitu? Sederhana. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hai manusia, perhatikan makananmu. Nah inilah. Jadi mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, ya kalau saya menyampaikan kadang ya ini sebagai sharing kita bersama, mudah-mudahan ini menjadi referensi yang baik. Mungkin itu Ibu Yulia, kali nanti kita apa upaya pemerintah begitu ya. Pemerintah udah mengeluarkan itu luar biasa ya. Jadi umat Islam itu memang harus terus bergerak. Kalau umat Islam nggak menekan, tidak mungkin keluar undang-undang jaminan produk halal. Itu tahun 2014 loh keluarnya. Dan itu kalau ngomong undang-undang itu keluarnya kesepakatan politik. Maka saya katakan umat Islam harus berpolitik. Nggak bisa. Kalian kalau buta ke arah itu, salah dalam melangkah, ya Anda tidak mendapatkan apa-apa di dalam sistem kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat. Salah satu yang saya menikmati itu, apa yang saya jalankan adalah dasarnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Yang itu didok oleh DPR, diserahkan pemerintah untuk dijalankan. Maka kami mengembangkan kemudian peraturan pemerintahnya, sistem jaminan produk halalnya, standarnya, dan sebagainya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan atas dasar dalam kehidupan bermasyarakat bernegara ini ada dasar hukumnya semuanya. Kalau kita beragama tentu ada dasar hukumnya Al-Quran dan Al-Hadis ya.
Nah, kalau kita bernegara ini di Indonesia, itu dasarnya jelas. Pasal 29 UUD 45 itu menyebutkan bahwa kita diberi hak untuk meyakini Jangan keagamaan. benar. Dan kita dijamin menjalankan perintah agama itu dengan bebas. Tidak cukup di situ. Pasal 29 harus diuraikan. Salah satunya bicara, gimana saya mendapatkan produk halal? Keluarlah kesepakatan politik itu karena memang luar biasa sekali umat Islam Indonesia ini menekan terus begitu, ya loloslah undang-undang jaminan produk halal ini tahun 2014 dan terbentuklah namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu. Kalau ini tidak ada, mungkin kita ya hidup dalam seperti yang disampaikan oleh Ibu Yulia tadi ya, dalam keraguan terus ini gimana ini gimana dan sebagainya. Sekarang aturannya jelas semua. Terima kasih Bu Eni, silakan. Nggih. Matur nuwun atas penjelasannya Pak, tentang mendengar penjelasan Bapak termasuk kemampuan untuk melakukan apa ya penertiban untuk juru sembelih dan sebagainya. Terus kita pun juga dangkal untuk mengetahui sehingga bukan karena mungkin kalau Pak Ustadz itu tidak berani karena takut darah, tapi kita kadang-kadang berani tapi tidak beraninya itu karena ya tidak dengan menyebut nama Allah yang kemudian juga ada tadi ilmu antara menyembelih antara hewan berkaki empat dengan unggas itu ternyata beda dan nampaknya kalau ibu-ibu rumah tangga seperti kita itu yang praktis untuk melakukan penyembelihan. Ini kalau boleh saya meminta waktu sedikit. Ini sekarang itu kan gini Bapak. Ibu, saya nambahin dikit, Ibu tahan dulu ya. Contoh sederhana gini, ada upaya kadang kita harus mengkondisikan. Kalau kita masih ragu ya, misalnya, oh ikan barangkali ikannya makan sembarangan dan sebagainya. Makanya sebenarnya punya akuarium itu bagus. Beli ikan yang hidup, taruh aja, lalu diberi makanan yang benar, baru kemudian dipanen begitu, Ibu tahu. Yang kedua misalnya unggas, misalnya ayam dikurung dulu, diberi makan jagung dulu sekian hari begitu ya. Karena memang ada juga yang ada keraguan itu. Saran saya ya itu aja yang dilakukan. Tapi kalau enggak sebenarnya ya sudah serahkan aja gitu kepada yang kuasa untuk melakukan proses itu. Kita percaya dengan mereka. Oke, monggo Bu Eni. Terus ini sekarang itu kan ada ayam goreng, ayam ini, ayam itu gitu. Itu apakah untuk unggas ini Pak, apakah memang itu harus terpotong total ya? Karena kita seringkali juga ketika membeli ayam utuh dan sebagainya, maksudnya ayam utuh itu maksudnya yang sudah matang ya, Pak. Misalnya ayam goreng ini itu ini. Itu ada yang kemudian eh, lehernya itu memang harus terpotong atau hanya sekedar ada sayatan itu apakah memang indikator bahwa ini sebetulnya disembelih dengan benar atau tidak itu kita Ya, sering ini ciri-ciri biologis Bu ya, jawabannya Bu ya. Sebenarnya kalau kita benar memotongnya itu pasti karena begini ya. Ketika Ibu di pasar, tolong dicek deh, ada yang apa itu ya, disogrok gitu ya, dilubangi. Itu sebenarnya bukan teknik memotong yang benar. Karena memotong yang benar itu harus dipotong karena ada bagian darah yang memang harus mengalir, begitu harus keluar semuanya. Nah, biasanya ketika ayam itu meronta, itu kulitnya itu secara biologis akan tertarik gitu, akan melebar begitu ya. Nah, ini seringkali saya menyampaikan ibu-ibu yang ada di yang belanja itu, tolong hati-hati ya ayam tiren begitu ya, mati kemarin itu kadang cukup aja disogro begitu aja. Kadang ya yang pertama kali kalau milih ayam tolong dilihat tipologi pemotongannya kalau di pasar. Saya mohon maaf ini saya punya langganan gitu ya. Kebetulan saya mengedukasi gitu langganan saya itu. Jadi istri saya kalau ketika belanja saya bilang, "Pak, ini gimana nyembelihnya begini-begini." Bapak ya saya percaya deh akan jadi langganan ya. Kalau Bapak melakukan pemotongan yang benar gitu ya. Kita sering kita nggak bisa ngomong untuk diri kita. Kita harus bergerak bersama-sama. Ya, yayasan kami ini sebenarnya yayasan non-profit yang mengedukasi. Ya, saya selalu mengatakan gini, ya ayolah, ayo bareng-bareng yuk kita melakukan upaya ini. Karena yang satu hal paling menakutkan ketika hasil diskusi saya dengan dokter penjaga rumah sakit, ketika azal itu datang itu, Masya Allah, itu menakutkan sekali. Padahal kita mungkin sholat, ya kan, syahadat iya, tapi mengakhiri hidup ini untuk menyampaikan ya nama yang satu kalimat syahadat ada sulitnya minta ampun. Jadi pertanyaannya, kenapa ya? Saya merenung. Hanya ya,
apa yang disampaikan di Al-Quran ini benar, maka perhatikanlah makananmu. Itu salah satu yang selalu menjadi referensi saya. Nah, saya sebenarnya ingin bicara ini dengan Ibu sekalian. Hari ini sebenarnya edukasinya ini menjadi edukasi dasar. Kenapa? Tadi Ibu sampaikan ya, semua yang kita lakukan ini karena kita punya energi. Energi itu dari mana? Makanan. Ya, bahkan mohon maaf ya, seorang pendakwah pun bisa menjadi salah hanya karena tidak memperhatikan makanannya. Ya, saya mohon maaf ini sekali lagi ya, seringkali astagfirullah, ini orang kok menyampaikan tapi salah gitu, yang disampaikan salah itu bukan karena pengetahuannya atau apa. Ya bisa jadi godaan setan itu luar biasa. Kita kembali ke sana, ya kan? Terkadang kita kan merasa super power ya atau punya kekuasaan. Lalu kita nggak tahu mana yang bagian yang harusnya dimiliki oleh mereka, dimiliki oleh kita saling menghormati dan sebagainya. Itu bagian godaan kan, nafsu kan. Jadi setan itu akan masuk semua arah, ya, dan akan menggoda kita supaya tadi, makanya saya bilang kronologinya di Al-Baqarah tadi dibaca berulang-ulang, menjadikan introspeksi kita betapa kita harus hati-hati di dalam manajemen kehidupan kita sehari-hari. Itu Ibu ya. Jadi ini kalau milih ayam, tolong perhatikan deh. Pertama saya tanya di sini, ada loh itu yang hanya lubang begitu. Ibu mungkin pernah tahu itu. Aduh, kalau saya udah enggak. Yang kedua, ayo kita edukasi masyarakat kita. Sebenarnya pemerintah itu untuk usaha mikro kecil itu tidak memungut serupiah pun untuk mendapatkan sertifikat halal. Saya mendorongnya, tapi kebanyakan dari mereka, alah kenapa sih harus pakai halal-halalan begitu? Itu kan mindset. Ya, merubah mindset bahwa ini Kak, saya sampai menjelaskan gini. Saya percaya ke kamu, membeli produk kamu, kamu menerima amanah saya. Hati-hati. Amanah ini berat loh. Ketika transaksi jual beli itu Allah yang tahu. Bahwa orang ini halal. Halal Pak. Oh, kamu bisa saya pegang loh amanahnya. Jadi kesalahan bukan dilimpahkan ke saya. Sebenarnya transaksionalnya begitu. Makanya saya mengedukasi para produsen untuk ayo kita bareng-bareng menyadari halal atau thayyibah ini menjadi penting sekali karena menyelamatkan diri kita. Tadi saya sampaikan, mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal atau ini menimbulkan sebuah dimensi cara berpikir, bersikap yang mungkin jadi aneh menurut kita begitu loh. Dan saat ini ya hanya satu, kalau saya ikhtiar saya ya ayo kita berangkat pada apa yang menjadi perintah di dalam Al-Quran. Falyandurin insanu ila ta'ami. Hai manusia, perhatikan makananmu. Memperhatikan makanan yang bagaimana? Halalan thayyibah. Jadi Al-Baqarah 168. Hai manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Itu kuncinya, yang halal dan thayyib. Itu supaya apa? Kita terhindar dari godaan setan, kan begitu. Mudah-mudahan ini memberi kejelasan Ibu ya. Semua pastinya ikhtiar. Nah, mari kita bersama-sama mengedukasi masyarakat kita supaya kita semua mendapatkan ya jalan terbaik buat hidup ini. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita harapkan. Ya. Kembali Bu Eni, silakan. Terima kasih sekali ilmunya Pak. Mungkin nanti insya Allah Pak Hendri ingat untuk mengagendakan supaya kita itu sedikit banyak Ya, saya mohon maaf ini nyelo lagi. dasar. Kadang begini, komunitas-komunitas itu kalau bisa, saya bahkan tiap kali diundang di masjid gitu. Kenapa sih masjid ini kok tidak bangun ya namanya? Oke dah, tiap hari Jumat kita motong ayam bareng-bareng yuk. Terus itu dilatih lah ya. Terus di situ ada transaksi. Kita jadi pengajian datang ke sana pulang bawa makanan yang benar-benar sudah teredukasi semuanya. Itu masih jauh dari cita-cita saya sebagai personal orang yang memegang amanah untuk mengembangkan halal atau thayyibah di Indonesia ini ya sebagai kepala badan. Saya membayangkan masjid bertebaran di mana-mana. Tapi mana mereka paham enggak menyiapkan yang halal dan thayyibah itu? Itu kan harus kita edukasi. Nah, mudah-mudahan berangkat dari sini, saya biasanya itu ya karena harus bolak-balik ya, kadang Jakarta. Ini aja saya cerita ini ya. Pagi ini bukan apa, pagi ini saya sebenarnya landing karena saya harus berangkat ke Korea dan Jepang. Jadi pagi ini tadi saya ngejar Pak Hendri bilang tanggal 13, insya Allah ya Pak ya, tapi saya sudah bawa WA.
Pak Henry, saya terlambat loh ini karena dalam perjalanan. Mudah-mudahan untuk bisa silaturahmi dengan teman-teman. Betapa di sana itu, kalau Jepang, Korea itu toyibahnya udah tercapai, ya. Halalnya yang belum. Jadi orang sana itu aware banget, jangan pakai ini, jangan pakai itu. Kita kan enggak, bahkan barang-barang misalnya kita ngatakan kerupuk bleng. Ya bleng itu kan bahaya sebenarnya. Bleng itu bahan yang sebenarnya berbahaya buat kesehatan kita. Di Jepang nggak boleh itu masuk itu ya komponen itu ya. Nah inilah beberapa hal yang harus kita sosialisasikan begitu. Dengan tentunya ilmu pengetahuan kita bahasanya gini, ojo ngelarang-larang toh, tapi sebagai saintis harus cari dong jalan alternatifnya. Ini kan tugasnya perguruan tinggi. Saya sebagai orang di perguruan tinggi selalu menyampaikan ya kalau ngelarang-larang orang aja gampang kan, ojo ini, ojo itu. Tapi orang kan bertanya, lalu alternatifnya mana? Pekerjaannya luar biasa besar, Bu. Iya. Food aditif itu, Bu, saya mengikuti kongres food aditif itu ada di Pakistan, ya, di sebuah perguruan tinggi. Di sana itu sudah mendesain namanya warna kuning itu tidak selamanya halal loh. Kuning itu bisa didapatkan dari serangga. Coba bayangin. Nah, serangga itu dalam hukum Islam nggak? Saya punya itu daftar kode semuanya. Tapi pertanyaannya, apakah orang Indonesia mau menjalankan ini? Pasti dia tanya. Nah, ini tugasnya para ilmuwan yang sadar. Saya selalu mengajak teman-teman, yuk kita memulai dengan langkah-langkah, ya sadarlah halal gitu. Itu mungkin Ibu Eni yang bisa saya sampaikan. Makasih. Baiklah teman-teman, para hadirin dan hadirat yang ada di forum ini, hanya karena waktulah yang menyebabkan kita harus mengakhiri pertemuan yang sangat bermanfaat dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun singkat, tapi insya Allah nanti kita bisa ngaturi Pak Sukoso lagi, Mas Hendri, untuk mungkin menjadwalkan total seperti ini. Baiklah, terima kasih atas waktunya Pak Dr. Sukoso, dan kami mohon Bapak berkenan untuk memberikan doa dan menutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Oke. Monggo Pak Sukoso. Baik, saya selalu menyampaikan satu hal yang tentunya mudah-mudahan silaturahmi kita ini bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup ini dengan selalu doa pemungkas ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah memberikan petunjuk kita, jalan terbaik buat kehidupan kita sehingga kita semua mengakhiri hidup ini di jalan Allah dan kembali berpulang ke surga Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika saya banyak hal yang barangkali tentunya sebagai manusia tidak sempurna. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واجعله